Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan Puji Syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya benderang, bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, madakan kemenangan, hai seluruh dunia. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Semua musuh Tuhan bersumber tak henti, merasa mengalahkan yang wafat di salib. Ketika Yesus bangkit dengan kuasa-Nya, betapa musuh takut, ngeri melihatnya. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Si iblis membelenggu, penghuni dunia, berabad menderita, mereka tertekan. Ketika Yesus jaya, beban pun musnahlah, dan fajar kebebasan memancar merekah. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu.
Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Sekaligus gereja menentukan hari Minggu Paskah kedua merupakan kita merayakan Allah Minggu Kerahiman, Allah yang berbelas kasih kepada kita umat manusia. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Kita semua adalah orang yang berdosa. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita semakin menghayati rahmat kerahiman Tuhan. Dan dengan demikian kita selalu berusaha untuk mendatang kepada Tuhan juga untuk mempercayakan seluruh hidup kita, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan. Rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita sampai pada saat ini kita persembahkan kepadanya. Terlebih bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini yang kita berdalam doa-doa kita. Juga bersyukur bersama dengan anak, bersama dengan keluarga atas usia yang dipercayakan kepada anak terkasih Maha Mulia Alvin Chandra. Semoga tetap diberikan kesehatan, diberkati dalam seluruh usaha rencana, sukses dalam pendidikan dan pekerjaan apapun yang diupayakan. Juga senantiasa bersyukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan doa novena kepada Santo Yudas. Juga bersyukur bersama dengan kelompok karismatik yang boleh diperkenankan untuk merayakan hari ulang tahun berdirinya karismatik di paroki Andalas ini. Semoga dengan rahmat kekuatan Roh Kudus, seluruh anggota dan kita semua semakin diresapi oleh kekuatan Roh Kudus itu. Mari, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, kita buka hati kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau,
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Semoga seluruh doa dan harapan kami semakin berkenan kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Rahim. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkan mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi
setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, gereja memiliki tradisi merayakan belas kasih Allah pada hari Minggu Paskah kedua sebagai pesta kerahiman ilahi. Pesta ini memang bermula dari devosi kerahiman ilahi yang diperkenalkan oleh Santa Faustina. Kepada Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia
pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Permintaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Santa Faustina dari Polandia pada penampakannya pada tanggal 22 Februari 1931. Permintaan Yesus ini baru terwujud pada tahun 2000 ketika Bapa Suci Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu setelah Minggu Paskah sebagai Minggu Kerahiman Ilahi. Dan sejak saat itulah Gereja Universal secara resmi merayakan pesta kerahiman ilahi, sehingga kita merayakannya pada hari Minggu kedua Paskah pada kesempatan ini. Demikianlah sejatinya misteri Paskah sangat berkaitan dengan belas kasih Allah. Santo Paus Yohanes Paulus II dalam De Fides in Misericordia mengungkapkan bahwa misteri Paskah merupakan puncak pewahyuan dan perwujudan belas kasih Allah. Hal ini ditegaskan juga oleh Paus Fransiskus dalam Misericordia et Misera yang menyatakan bahwa belas kasih Allah melalui Yesus Kristus mengubah manusia menjadi penuh dengan sukacita. Dan itulah yang dihayati oleh Paus kita, Paus Fransiskus yang baru saja dikebumikan kemarin. Itu juga yang membuat dia dikagumi oleh begitu banyak orang, sehingga bahkan ada yang memberikan komentar bahwa pada saat melihat Paus Fransiskus itu seperti dia melihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan untuk memerhatikan dan menghadirkan Injil suci Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kisah Injil hari ini menunjukkan bahwa para murid yang berada dalam ketakutan saat itu kemudian bersukacita karena mengalami belas kasih Allah dalam diri Yesus yang hadir menampakkan diri kepada mereka. Para murid yang sebelumnya ketakutan dan menutup diri diubah dan diberdayakannya menjadi pewarta yang sungguh-sungguh berani. Kalau kita membaca seluruh bacaan sepanjang minggu ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, utamanya di bacaan-bacaan pertama, maka para murid awal sungguh berani, utamanya Petrus, Paulus dan Yohanes sungguh gencar menyatakan hal ini. Mereka harus meneruskan pewartaan Yesus sendiri, menawarkan kasih, pengampunan dan perdamaian dari Allah. Pesan Paus terakhir sebelum mengembuskan napas sesudah merayakan Paskah memberikan berkat. Dia menghimbau supaya sungguh damai di bumi ditegakkan dan diupayakan. Itulah mandat dan tugas yang kita warisi dari para murid, para saksi mata dan saksi telinga tentang Tuhan yang mulia. Dengan ini mau ditunjukkan bahwa sebagaimana penampakan Yesus membuat para murid yang awalnya takut menjadi bersukacita, demikian pula Yesus dalam gambaran kerahiman ilahi ini menampilkan belas kasih Allah yang membawa sukacita, kedamaian dan pengampunan bagi para murid, ditujukan juga bagi kita semua. Apabila kita mengingat lukisan atau gambar kerahiman ilahi yang ada di depan kita, sesungguhnya itu menampilkan juga Yesus yang dikisahkan di dalam Injil pada hari ini, yaitu sosok Yesus yang bangkit, yang menampakkan diri kepada para murid sesudah ia mengalami sengsara dan wafatnya. Yesus sungguh hidup sebagaimana digambarkan Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu sebagai bacaan kedua.
Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya dilukiskan sedang melangkah sembari memberi berkat dan menunjukkan berkat bekas luka-luka pada tangan dan kakinya. Tangan kiri Yesus yang menunjuk ke hatinya mengarahkan setiap orang kepada sumber belas kasih tertinggi, yaitu hatinya sendiri. Dia mempercayakan seluruh hidupnya karena dia punya hati. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, mudah-mudahan saja kita sungguh memaknai apa arti hati itu dilambangkan dengan cinta. Bukan hati sekedar hati, tetapi sungguh adalah hati yang penuh pengorbanan. Tangan kanan Yesus yang terangkat hendak menyatakan bahwa Yesus bukanlah hakim yang menghukum dengan membawa cambuk penghukuman, melainkan Raja belas kasih yang memberkati setiap orang yang berharap kepadanya. Tangan Yesus hanya terangkat sedikit dekat hatinya untuk mengatakan kelembutan yang mendalam dari dirinya sendiri, sehingga siapapun tidak perlu takut kepadanya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam Injil, di mana Yesus hadir di tengah-tengah para murid, bukan untuk menghukum lantaran mereka telah meninggalkannya, mereka telah menyangkalnya, tetapi justru dia datang untuk membawa belas kasih-Nya bagi mereka dengan mengatakan, damai bagi kamu. Apakah kita juga berusaha, walaupun kita disakiti, tersakiti dalam kehidupan ini, kita masih memiliki hati untuk mengatakan, mari kita berdamai. Bapak Ibu Saudara terkasih, benarlah bahwa Yesus memang tidak menghakimi para murid yang berdosa, yang telah mengkhianatinya. Yesus menginginkan agar melalui gambar kerahiman ilahi ini, manusia menyadari dan menyerahkan diri, memohonkan kerahiman Allah. Belas kasih Allah hanya akan dialami penuh keyakinan dan kepercayaan. Oleh karena itu, sebagaimana diminta Yesus kepada Santo Faustina, di bagian bawah gambar kerahiman ilahi terdapat tulisan, Yesus, Engkaulah andalanku. Kita bisa sampai pada perkataan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan dan kuasa Tuhan, di mana kita telah berusaha sekuat kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita, ternyata hidup yang kita alami hanya seperti itu saja. Dan di sanalah kita mampu untuk melihat batas daya kita sebagai manusia, dan itu akan menumbuhkan dalam diri kita suatu keyakinan yang sungguh sangat mendalam. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus dalam belas kasih-Nya selalu berinisiatif untuk mendatangi murid-muridnya yang berdosa. Tuhanlah yang berinisiatif mendatangi mereka. Ia keluar dari kubur tertutup untuk memasuki rumah para murid yang terkunci. Pintu-pintu rumah yang terkunci tidaklah mampu menghalangi Yesus, satu-satunya pintu bagi domba-dombanya. Yesus adalah pintu. Hanya melalui Dialah damai sejahtera dapat sampai kepada para murid. Shalom-Nya bukanlah sekedar sapaan salam, tetapi salam kebangkitan yang penuh damai. Damai sejahtera inilah yang mampu mengusir ketakutan para murid dan menjamin kedamaian sejati. Bukan mengunci diri di dalam benteng dan rasa aman ciptaan manusia saja, tetapi damai sejahtera inilah yang mendatangkan sukacita mendalam bagi hati mereka yang sedang gundah gelana dalam ketidakpastian harapan. Dan dengan demikian dalam seluruh situasi itu Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sungguh
sangat bersyukur bahwa kita boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menyatakan kerinduan itu. Moga-moga saja Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam setiap langkah kehidupan, dengan belas kasih ilahi inilah yang harus menjadi pegangan kehidupan kita, juga menjadi tanda kehadiran kita di setiap kehidupan, tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dimanapun kita berada. Kita dipanggil tentunya untuk boleh menyatakan belas kasih ini juga bagi setiap orang yang kita jumpai. Dan di dalam setiap usaha rencana-rencana kita. Itu berarti bahwa dalam melaksanakan segala sesuatu yang diutamakan dan terutama adalah hati Tuhan sendiri. Seringkali kita meletakkan usaha rencana dan pekerjaan itu pada hasil. Kalau kita berpatokan di sana Bapak Ibu Saudara terkasih, maka seringkali kita sangat kecewa. Tetapi kalau kita mengolahnya dengan hati dan sungguh-sungguh dengan perjuangan untuk mau mengungkapkan dan menyatakan iman kita di sana, maka kiranya itulah yang sungguh-sungguh menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, saya kira di sanalah kelihatan dan nampak materai bagi kita sebagai pengikut Kristus. Berani berkorban untuk kebaikan orang lain. Dan bukan hanya untuk kebaikan diri sendiri. Berkorban untuk kebaikan keutuhan dan kebersamaan dalam keluarga, dalam kelompok dan komunitas. Karena kalau setiap orang datang dalam komunitas, dalam kebersamaan dengan alam pikirannya sendiri, maka sangat sulitlah di sana. Maka beberapa hal yang kiranya baik menjadi kekuatan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, selama kita menjalani yang namanya kebangkitan, apakah kita tetap punya waktu dalam kebersamaan untuk mau datang bersimpu di hadapan Tuhan, berdoa bersama, utamanya dalam keluarga. Kemudian karena tidak ada kesempatan mungkin untuk mengungkapkan dan menyatakan itu berpuncak dalam liturgi Ekaristi kita, maka paling tidak pada hari Minggu kita berusaha bergegas bersama dengan keluarga menuju ke gereja untuk boleh menikmati kebersamaan itu dalam perjamuan bersama dengan Tuhan, di mana kita tahu sungguh kita mampu dan bisa mengenal Allah yang bangkit di dalam diri Yesus Kristus Putranya pada saat Dia memberikan dirinya kepada kita dalam perjamuan kudus Ekaristi. Beberapa teks sepanjang minggu ini saya kira meneguhkan kita untuk itu. Murid Emmaus yang kecewa karena kematian atau wafatnya Yesus di kayu salib, ternyata kembali bersaksi setelah Yesus membagi-bagikan roti kepada mereka. Diteguhkan mereka berkumpul walaupun dalam ketakutan, berdoa terus-menerus, dan itu menjadi kekuatan bagi mereka. Saya berharap bahwa itu juga boleh menjadi kekuatan kita, dan akhirnya dalam segala-galanya itu Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam setiap perjuangan kehidupan kita dalam perjalanan hidup sepanjang minggu, lalu paling tidak kita datang di hadapan Allah untuk menatap wajah Yesus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dan di sana tentu sadar sepenuhnya seperti Thomas, mungkin kita tidak terlalu yakin dan percaya, tetapi akhirnya hati kita boleh tersentuh dan kita mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Dan saya kira itu yang seringkali kita ungkapkan pada saat Hosti Kudus diangkat. Kita percaya dan kita menyadari bahwa yang hadir di sana bukan roti biasa, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang hadir, memberikan dirinya sendiri. Dan dengan demikian kita juga mau dan ingin untuk memberikan diri kita, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kerahiman. Mari kita mohon supaya kita berikan kekuatan untuk menyadari hal ini, dan juga dimampukan untuk berbelas kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita.
sehingga hidup kita sungguh semakin disempurnakan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya, mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Marilah berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus untuk memohon iman yang hidup, bukan saja iman akan ajaran-ajarannya, tetapi lebih-lebih akan pribadinya, serta akan kehadirannya di tengah-tengah kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, ya Tuhan, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang imannya sedang diuji dalam kegelapan dan keraguan, ya Tuhan, semoga mereka yang imannya sedang diuji menjumpai-Mu dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam pengalaman hidup, dan dalam perhatian serta kesetiakawanan sesama mereka. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, ya Tuhan, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepadamu, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi mereka yang bekerja untuk menciptakan keadilan dan perdamaian, baik di negara ini maupun di tempat lain di dunia, ya Tuhan, semoga mereka yang bekerja demi keadilan dan perdamaian, Kau beri semangat dan Kau berkati usaha-usaha mereka. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, ya Tuhan, semoga iman kami kepada Yesus menuntun kami sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas pertambahan usia bagi anak terkasih Maha Mulia Alvin Chandra. Semoga Engkau semakin memberikan kekuatan, kesehatan, berkat, rezeki, sukses dalam pendidikan dan pekerjaan. Bahkan apapun yang diupayakannya akan senantiasa menjadi tanda berkat. Dan dengan demikian, rasa damai dan bahagia juga semakin boleh dinikmati bersama seluruh keluarga dan semakin mengakarkan
imannya untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau sebagai sang sumber kehidupan. Dan dengan demikian anak kami ini sungguh semakin menyadari keberadaannya di hadapan-Mu untuk dimampukan bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan yang Kau anugerahkan. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Nina atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dan doa novena kepada Santo Yudas Tadeus. Semoga umat-Mu yang senantiasa mempersatukan diri dengan Dikau lewat doa-doa novena, terlebih bagi saudari kami Nina, sungguh semakin menemukan kekuatan dan berkat. Dan dengan demikian hidupnya semakin diarahkan kepada kemuliaan-Mu dalam seluruh usaha rencana yang mereka perjuangkan. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Terlebih kami bersyukur bersama dengan kelompok pada karismatik Kristus Raja Andalas yang Kau perkenankan merayakan ulang tahun kebersamaan berdirinya di tanggal 24 April. Semoga dengan semakin bertambahnya usia komunitas ini, semakin Kau kuatkan, Kau teguhkan, Kau persatukan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menjadi sarana pewartaan bagi seluruh umat-Mu di paroki ini, bahkan dimanapun mereka berada. Marilah kita berdoa, bantulah kami berkembang dalam iman ya Tuhan. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, hiduplah di tengah-tengah kami, buatlah kami peka terhadap kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau tinggal bersama kami kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dan persiapkan persembahan kita. Puji syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, kami dapat mencapai kebahagiaan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku."
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan seluruh pimpinan gereja seluruh dunia, terlebih bersama Bapak Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Paus Fransiskus yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta-Mu memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 530. Nyanyian baru angkatlah menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Pergilah kamu segera, wartakan kabar yang benar, yang jadi saksi baiknya di hadap seluruh umatnya. Tunjukkan jalan yang benar menuju surga yang cerah. Nyanyian baru angkatlah, Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 26 sampai 27 April 2025. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 19-20 April 2025 sebesar Rp33.982.000. Kolekte misa requiem sebesar
Rp561.000. APP Wilayah 2 sebesar Rp1.000.000. APP Rukun Santo Felix sebesar Rp1.753.000. APP Rukun Santo Paulus sebesar Rp700.000. APP Rukun Santo Camillus sebesar Rp1.328.000. APP Rukun Maria Bunda Pelindung sebesar Rp638.000. Aksi Puasa Pembangunan sebesar Rp3.814.000 dengan amplop sebanyak 105 lembar. Sumbangan dari CH sebesar Rp1.000.000. Kedua, JA sebesar Rp500.000. 3. Abdullah P sebesar Rp1.000.000. 4. Oktaviana Dewili sebesar Rp350.000. 5. Lisa Windayani sebesar Rp500.000. 6. PD Karismatik Andalas sebesar Rp1.000.000. 2. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20 WITA di Aula Lantai 1. 3. Akan saling menarik makan sakramen perkawinan Denzel Wiradana dengan Patricia Erika Santosa. Pengumuman ketiga. Kedua, Robi Wahyudi Thea Mailatu dengan Adelianto Gosti. Pengumuman kedua. 4. Pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 9 pagi di Aula Gereja Lantai 1. 5. Baptisan kategori bayi sampai kelas 2 SD akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Mei 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan untuk mengambil formulir di kantor sekretariat paroki dengan melampirkan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi Biduk. 6. KVKPAN Toraja akan membangun gedung Katolik Center di Toraja, maka sehubungan dengan hal tersebut, tim panitia mengadakan bazar baju kaos Katolik Center yang bisa kita beli sepulang misa di pintu basement. Atas partisipasi dan bantuannya diucapkan banyak terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya, atas pengertiannya diucapkan terima kasih. Kembali menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan, utamanya untuk KPKPAN Toraja mereka membangun Katolik Center, lalu itu dibangun di antara Kota Rantepao dan Makale, dan itu sudah ada bangunannya. Mereka mencari dana lewat penjualan baju kos yang dititipkan pada kita di Paroki Andalas ini, kalau tidak salah ada 50 lembar, lalu standar harga 100 per baju. Lalu tambahan pengumuman dalam rangka semakin mengakrabkan kelompok kerahiman ilahi, mereka menjual salib koronka kerahiman yang mana hasil penjualan akan digunakan oleh kelompok kerahiman. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli salib koronka ini. Akhirnya kedua barang ini dititipkan di penjualan di pintu di bawah, kalau ada yang mau silakan. Mereka menutupnya dengan kata-kata jalan-jalan keliling kota, jangan lupa masuk misa. Umat Andalas yang baik hati, terima kasih karena boleh berpartisipasi. Boleh-boleh juga ya. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi selamat Paskah untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini yang bertugas. Saya ucapkan limpah terima kasih. Seluruh umat yang hadir,
kolektan, kelompok dekorasi dan kelompok sound system. Kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Dan diingatkan hari Jumat yang akan datang ini sudah menjadi hari Jumat pertama di bulan Mei. Tadi lupa diumumkan, ini sudah tanggal 27. Berarti besok tanggal 28, Selasa 29, Rabu tanggal 30. Kamis tanggal 1 kita akan mengadakan pembukaan bulan Rosario atau bulan Maria. Kita akan misa sore pada hari Kamis dan juga pada hari Jumat pertama karena pembukaan bulan Maria ya, di mana kita diajak untuk berdevosi lagi kepada Bunda Maria. Jadi hari Kamis sore itu kita akan misa sore bersama dengan pembukaan bulan Maria, kemudian hari Jumat pertama tanggal 2 juga misa sore, sehingga seperti biasa kita merayakan perayaan di gereja ini, bukan di kafel. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu itu perayaan di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 672. Hai makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Nyanyilah